Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar kawan-kawanku pencinta pembangunan ibu kota Nusantara? Baik, postingan saya hari ini menelusuri rute jaringan jalan tol ibu kota Nusantara start dari segmen 3A yang terhubung dengan tol Balikpapan Samarinda menuju ke 3B dan segmen 5A, finishnya di Jembatan Dirgahayu. Rencana mau sampai ke segmen 5B, finish di Bandara Nusantara. Tapi karena akses di Jembatan Dirgahayu ditutup, jadi saya finishnya di Jembatan Dirgahayu. Durasinya cukup panjang ya kawan-kawan, ada sekitar 40 menit. Dan kawan-kawan jangan di skip, tonton sampai selesai agar tidak gagal paham dan bisa melihat progres terkini di tanggal 8 Desember 2024. Pengambilan video ini saya mulai di tanggal 5 ya kawan-kawan ya, tanggal 5 Desember 2024 dengan waktu yang berbeda, dengan jam yang berbeda, dengan kondisi cuaca yang berbeda. Kenapa saya sampai memakan waktu 2 hari? Karena kondisi baterai drone dan juga kondisi cuaca yang mana akhir-akhir ini sering hujan. Oke kawan-kawan, saksikan progres terkini di akhir tahun 2024. Segmen 3A, 3B, dan 5A. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung atau baru menemukan channel saya ini, atau selama ini hanya nonton saja tanpa mau like atau subscribe, sekarang saya mengingatkan jangan lupa untuk like dan subscribe. Kalau video ini banyak like-nya, nanti akan kita lanjut part 2 dari finish Jembatan Dirgahayu sampai ke kawasan KIPP. Begini kondisi ruas jalan tol IKN segmen 3A, yang mana segmen 3A ini memiliki bentang panjang lebih kurang 13 km dari Karangjoang sampai KKT Karyangau. Ruas tol IKN segmen 3A ini kawan-kawan terhubung dengan tol Balikpapan Samarinda, tepatnya di KM 8. Nah, di sini nanti dibangun jembatan overpass atau jalan layang. Dan untuk kawasan ini nanti akan dibangun juga gerbang pintu tol. Oke, kita terus maju ke depan dan saya ingatkan sekali lagi jangan lupa untuk like dan subscribe. Tiang pancang paku bumi ini yang sisi kanan ini adalah jalur ram akses. Di sini kita lihat kawan-kawan, ada beberapa bagian yang sudah dilakukan pengaspalan dan beberapa bagian masih dalam proses pempadatan jalan.
Nah, di depan kita adalah jembatan overpass 4, yang mana overpass ini sudah berfungsi, sudah bisa dilalui oleh umum. Dan sedangkan untuk pengerukannya masih dalam proses perapian. Kita doakan kawan-kawan semoga semuanya berjalan lancar, tidak ada hambatan, dan kita juga doakan untuk para pekerjanya diberi keselamatan dan kesehatan. Nah, ini adalah jembatan overpass 3, yang mana jembatan ini juga sudah berfungsi, sudah bisa dilalui oleh masyarakat umum. Nah, di depan kita ini adalah pembangunan konstruksi jembatan Sungai Wain, yang mana untuk jalur kanan ini sudah hampir terhubung kawan-kawan ya. Jembatan Sungai Wain ini memiliki panjang 920 meter, yang desainnya dibuat oleh Bapak Nyoman Nuarta. Desain jembatan Sungai Wain ini kawan-kawan adalah salah satu hiasan ruas jalan tol ibu kota Nusantara. Di video sebelumnya saya sudah liput lebih dekat, lebih jelas. Bagi kawan-kawan yang belum menonton, boleh dilihat video postingan saya sebelumnya. Saya ingatkan lagi untuk kawan-kawan, jangan lupa untuk like dan subscribe, agar nanti saya lebih bersemangat untuk melanjutkan part 2 dari Jembatan Dirgahayu sampai menuju kawasan inti pusat pemerintahan. Oh ya, maaf kawan-kawan, seandainya kawan-kawan tidak nyaman dengan jarak ketinggiannya berbeda ya kawan-kawan ya, karena saya melihat faktor kondisi di lapangan. Terkadang ada kabel sutet yang melintasi ruas jalan tol IKN dan saya harus meninggikan ketinggian drone-nya.
Nah, ini di depan kita ini adalah jembatan Overpass 2, yang mana di bawah jembatan ini masih dilakukan pengerukan dan pemadatan jalan. Nah, ini jembatan Overpass 1 jalur fungsional, yang mana sisi kiri menuju ke pelabuhan Peti Kemas. Oke, kita lanjut terus maju ke depan. Nah, di sini adalah perbatasan antara segmen 3A dengan segmen 3B. Kita akan memasuki wilayah ruas jalan tol IKN segmen 3B. Ruas jalan tol IKN segmen 3B dari KKT Karyangau sampai Simpang Tempadung memiliki bentang panjang 7,3 km. Di ruas jalan tol IKN segmen 3B ini terdapat gerbang pintu tol Karyangau. Di tanda panah ini lokasi pembangunan gerbang pintu tol Karyangau. Saat ini progres jalur RAM masih berlanjut ya kawan-kawan ya. Kita lihat di bawah saat ini sebagian sudah dipasang lantai beton. Jalur RAM 1 itu dari Balikpapan keluar ke gerbang pintu tol Karyangau. Dan jalur RAM 3 itu dari gerbang pintu tol Karyangau menuju kota Balikpapan.
Nah, nanti di sini akan dibangun jembatan baja, kawan-kawan ya. Di depan ada pelintasan kabel sutet, jadi ketinggian drone saya naikkan. Nah, di sisi kiri ini terdapat jalur RAM 2, yang mana jalur RAM 2 ini dari gerbang pintu tol Karyangau menuju kawasan inti pusat pemerintahan. Nah, untuk jalur RAM 4 itu dari kawasan inti pusat pemerintahan menuju pintu keluar gerbang tol Karyangau. Nah, di depan kita ini kawan-kawan terdapat pembangunan jembatan penyeberangan satwa di STA 10. Yang mana di ruas jalan tol IKN segmen 3B ini terdapat dua pembangunan jembatan penyeberangan satwa. Satunya di STA 10 dan satunya lagi berada di STA 8. Progres saat ini yang kita lihat kawan-kawan ya, beginilah kondisi progres jembatan penyeberangan satwa.
Oke kawan-kawan, kita akan terus maju ke depan. Nah, saat pengambilan video ini, yang bagian ini kawan-kawan, itu kemarin sore ya, sudah sekitar jam 17 lewat waktu Wita. Nah, di STA 8 ini kawan-kawan terdapat juga pembangunan jembatan penyeberangan satwa, yang mana kita lihat progres terkini pembangunan jembatan penyeberangan satwa seperti ini kawan-kawan. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan juga para pekerjanya diberi kesehatan dan keselamatan. Saya ingatkan lagi kawan-kawan yang belum like, yang belum subscribe, silahkan di like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis ya kawan-kawan ya. Makin banyak like, nanti akan saya makin bersemangat untuk buat perduanya dari jembatan Dirgahayu sampai menuju kawasan inti pusat pemerintahan. Kita akan telusuri jaringan jalan tol ibu kota Nusantara.
kita akan memasuki perbatasan segmen 3B dengan segmen 5A. Yang mana segmen 5A ini dari Simpang Tempadung sampai dengan Jembatan Pulau Balang. Ruas jalan tol IKN segmen 5A ini memiliki bentang panjang 6,6 km. Untuk ruas jalan tol segmen 5A ini kawan-kawan sudah terlihat mulus ya. Dan di ruas jalan tol segmen 5A ini terdapat pembangunan jembatan Dirgahayu. Nah, di depan kita terlihat pembangunan jembatan Dirgahayu, yang mana jembatan ini memiliki panjang 340 meter, berada di segmen 5A. Untuk saat ini, akses ruas jalan tol IKN ditutup sampai tanggal 20 Desember karena ada erection di jembatan Dirgahayu ini. Kondisi progres jembatan Dirgahayu terkini seperti ini kawan-kawan ya. Yang mana jembatan Dirgahayu ini terdiri dari pondasi borpile, pelengkung bawah beton bertulang, gerlagar lantai jembatan menggunakan box girder, dan pelengkung atas menggunakan baja. Akses ruas jalan tol IKN saat ini kawan-kawan ditutup 24 jam sampai tanggal 20 Desember tahun ini.
Dikarenakan akses jalan ditutup di jembatan Dirgahayu ini kawan-kawan. Jadi liputan kita cukup sampai di sini. Rencananya saya tadi itu sampai ke Bandara Nusantara. Semoga pembangunan ibu kota Nusantara kita ini kawan-kawan berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, selesai sesuai target. Dan tidak lupa juga kita doakan para pekerjanya diberi keselamatan dan kesehatan. Baik kawan-kawan, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai dan terima kasih yang sudah bantu like dan subscribe. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia emas, salam Indonesia maju.